Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Prima Sagita Setiawati, SEMSI. Saya sebagai Direktur Akademik Sekolah Laboratorium Jakarta. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SD Laboratorium Jakarta. Tentunya, Bapak Ibu, kita patut bersyukur bersama bahwa anak-anak kita bisa bergabung di SD Laboratorium Jakarta. Karena sebenarnya banyak sekali anak-anak yang ingin masuk ke SD Laboratorium Jakarta, tapi karena berbagai macam keterbatasan mereka akhirnya tidak dapat bergabung bersama kita. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit atau overview tentang kurikulum yang ada di SD Laboratorium Jakarta yang sudah kita jalankan selama ini. Tentunya sebelum masuk ke pembahasan kurikulum, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu menyamakan visi dan misi dengan sekolah, bahwa tujuan pendidikan yang ada di sekolah kami bukanlah untuk membuat anak kita memiliki nilai yang tinggi, nilai UN yang tinggi atau nilai rapot yang tinggi. Bukan juga untuk bisa masuk ke SMP favorit, bukan juga untuk masuk ke SMA yang ternama atau kuliah di luar negeri. Tapi tujuan pendidikan adalah supaya anak kita bisa menyelesaikan masalahnya ketika dia dewasa. Bapak Ibu, anak kita terlahir ke dunia ini dibekali miliaran sel otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliaran sel otak itu belum bisa berguna atau berfungsi kalau mielinnya tidak disambung. Bagaimana cara menyambungkan mielin di antara sel-sel otak? Yaitu dengan cara memberikan pendidikan kepada anak. Ketika satu mielin tersambung di sel otak, itu menandakan bahwa anak kita memiliki satu kemampuan. Tapi ketika dia lahir ke dunia ini, dia belum bisa melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Siapa yang menjadikan anak-anak dewasa atau orang-orang dewasa menjadi orang yang hebat? Bukan karena dia terlahir dari orang hebat, tapi ada 3 hal yang membuat anak kita ketika dewasa menjadi hebat. Yang pertama adalah orang tuanya. Siapa orang tua yang melahirkannya? Siapa orang tua yang mendidiknya di rumah? Yang kedua adalah orang tua di sekolah yang sehari-hari berjam-jam bersama anak. Pendidikan macam apa yang diberikan oleh gurunya di sekolah? Apakah gurunya mengajarkan dia untuk menjadi anak yang berpikir positif, bertanggung jawab, atau tidak? Yang ketiga adalah lingkungannya. Jadi yang bisa membuat anak kita menjadi hebat bukan dia terlahir langsung hebat, tetapi orang tua di rumah lah, orang tua di sekolah lah, dan lingkungan lah yang membentuk seseorang untuk menjadi manusia yang hebat, yang unggul ketika dia dewasa. Nah, Bapak Ibu, untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ketika dewasa, kita perlu membekali anak kita dengan berbagai macam kecerdasan yang harus dia miliki ketika dia ada di pendidikan usia dini. Saya sering sekali mendengar bahwa sudahlah, masukkan anak kita ke SD yang biasa-biasa saja, yang penting sekolah, nggak apa-apa murah, nggak apa-apa gratis, yang penting anak kita masuk sekolah SD. Nanti kalau SMP baru kita masukin ke SMP yang bagus. Itu salah besar Bapak Ibu, karena untuk membentuk manusia dewasa yang unggul dibutuhkan pendidikan anak usia dini yang unggul pula. Itulah yang membentuk yang membentuk sikapnya, yang membentuk kecerdasannya, sehingga ketika dia dewasa dia menjadi anak yang hebat. Jadi salah besar orang-orang yang beranggapan bahwa SD itu adalah kurang penting. Bahkan SD itu adalah pendidikan yang paling penting, SD dan TK. Makanya kita di Sekolah Laboratorium Jakarta berusaha untuk bisa menerapkan teori-teori pendidikan yang
berguna bagi mereka ketika mereka nanti dewasa. Contohnya, kita menerapkan sistem pendidikan yang mengutamakan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Multiple intelligence ini dikemukakan teorinya oleh seorang profesor dari Harvard University, pakar pendidikan dan pakar psikologi yang bernama Howard Gardner, dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Di sana beliau menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi anak-anak yang sukses di masa depan diperlukan macam-macam kecerdasan atau kecerdasan majemuk atau kecerdasan yang banyak, bukan hanya satu kecerdasan. Contohnya, kita tidak hanya mengajari matematika supaya dia pintar matematika, tapi untuk sukses bukan hanya penting matematika, tapi kecerdasan yang lain pun harus kita perhatikan. Dalam bukunya, Bapak Howard Gardner mengatakan bahwa kecerdasan pertama yang harus dimiliki oleh anak supaya dia bisa menjadi manusia dewasa yang sukses, yaitu yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik atau kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa itu adalah kemampuan anak kita untuk membaca, menulis, berbicara. Nah, di SD Laboratorium kita melatih anak kita untuk bisa memiliki kecerdasan verbal linguistik. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara melatih anak untuk berpidato, membaca puisi, membacakan cerita, lalu kultum, kuliah 7 menit ketika dia melakukan pembiasaan setelah sholat duha, lalu melatih anak kita untuk khutbah Jumat. Lalu guru-guru kita juga sering membacakan cerita fabel, cerita-cerita anak, dan itu bisa melatih kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan kedua yang menurut Howard Gardner ini sangat penting untuk anak kita bisa menjadi sukses, yaitu kecerdasan logis matematik, yaitu kemampuan anak untuk mengolah angka dan logika. Nah, di SD Laboratorium Jakarta kita melatih banyak hal untuk anak bisa memiliki kecerdasan logis matematik. Contohnya, kita melatih anak untuk meronce pola angka, meronce pola gambar, lalu melakukan permainan analisis matematika atau bermain berhitung. Itu semua bisa meningkatkan kecerdasan logis matematik anak. Yang ketiga, kecerdasan yang penting juga adalah kecerdasan spasial visual atau kecerdasan berimajinasi. Kita sama-sama pernah dengar kan Bapak Ciputra. Bagaimana Pak Ciputra itu dari nol bisa membangun Pondok Indah menjadi kawasan elit, atau bisa membangun Ancol seperti sekarang ini. Bapak Ciputra memiliki kecerdasan imajinasi atau kecerdasan spasial visual yang luar biasa sehingga menjadikan beliau menjadi sukses, pengusaha yang sukses. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan spasial visual yang diimplementasikan di SD Laboratorium Jakarta? Kita melatih anak untuk menggambar, ada sesi menggambar, ada sesi melukis, ada sesi membangun bangunan dari balok atau membangun bangunan dari barang-barang yang tidak terpakai. Itu semua bisa meningkatkan kecerdasan spasial visual atau kecerdasan berimajinasi. Yang keempat, ada kecerdasan yang penting juga, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Jadi selain kecerdasan yang 3 tadi, ada kecerdasan kinestetik yang juga penting bagi anak. Nah, untuk melatih kecerdasan kinestetik itu biasanya kita melatih anak-anak kita atau membiasakan anak-anak kita untuk olahraga. Senam, ada senam otak, juga senam irama yang biasa kita lakukan di Rabu pagi. Ada juga kita sesi menari dengan guru tari kita yang bernama Ibu Lina. Ada juga kita ada sesi outbound. Nanti kita punya lahan yang sangat luas di Purwakarta khusus untuk anak-anak sekolah Laboratorium Jakarta melakukan outbound di sana.
Yang kelima yang harus dimiliki anak menurut Howard Gardner, kecerdasan yang harus dimiliki anak untuk bisa menjadi manusia yang sukses adalah kecerdasan musikal atau kecerdasan memahami melodi dan irama. Itu sangat-sangat kita latih di SD Laboratorium Jakarta melalui berbagai macam hal. Contohnya, kita melatih anak-anak kita untuk mendengarkan suara alam. Kita juga melatih anak-anak kita untuk bermain alat musik seperti gitar, keyboard, biola, drum, dan lain sebagainya. Lalu kita juga melatih setiap hari anak kita murotal Al-Quran. Murotal Al-Quran itu juga sebagai salah satu alat untuk mencerdaskan kecerdasan musikal atau memahami melodi dan irama, sehingga anak kita menjadi rileks otaknya, juga anak kita bisa working memorinya menjadi lebih baik. Jadi di otak kita ini ada satu bagian yang bernama working memory. Kalau kita melatih anak kita terbiasa untuk menghafalkan Al-Quran, working memorinya itu menjadi baik. Jadi dia nantinya bisa menghafalkan berbagai macam pelajaran yang lain. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan untuk memahami diri sendiri. Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar berita bahwa banyak orang-orang pintar di Korea, di Jepang yang melakukan suicide atau bunuh diri. Padahal mereka orang-orang pintar. Itu menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kecerdasan yang bernama kecerdasan intrapersonal, kecerdasan memahami diri sendiri. Yang ketujuh ada kecerdasan yang bernama kecerdasan interpersonal atau kemampuan anak untuk melakukan networking. Kalau bahasa Islamnya silaturahim atau bersosialisasi. Jadi bersosialisasi itu sangat penting untuk kesuksesan anak di masa mendatang. Karena dengan sosialisasi anak itu bisa belajar lebih banyak dengan teman-teman sebayanya, dengan orang lain yang lebih sukses. Kalau anak kita tidak punya kemampuan untuk bersosialisasi, maka dia tidak bisa mencapai kesuksesan yang membuat dia menjadi anak-anak yang hebat ketika dewasa. Jadi ketujuh kecerdasan itu sangat dilatih di SD Laboratorium Jakarta. Ada ke-8 dan ke-9-nya kecerdasan eksistensial kalau menurut Pak Howard Gardner. Kecerdasan eksistensial itu ya kecerdasan spiritual kalau di SD Laboratorium Jakarta. Tentunya kita tidak mempertanyakan kecerdasan spiritual yang ada di SD Laboratorium Jakarta karena memang kita adalah SD swasta yang bernuansa Islam. Jadi kita banyak melakukan pembiasaan Islam yang tidak dilakukan di SD-SD yang banyak di SD-SD swasta yang lainnya. Nah, selain memiliki kecerdasan, kami juga di SD Laboratorium Jakarta membangun sikap anak untuk bekal mereka ketika mereka dewasa bisa menjadi anak-anak yang hebat. Kalau kita bisa merangkum dari ketujuh kecerdasan tadi, kita bisa merangkumnya. Coba kita ambil satu tokoh, Pak Habibie misalkan. Pak Habibie punya kecerdasan verbal linguistik, kemampuan berpidatonya sangat bagus, berbicaranya sangat bagus. Pak Habibie juga sangat punya kecerdasan logistik matematik, kecerdasan mengolah angka dan logikanya sangat tinggi. Pak Habibie juga punya kecerdasan spasial visual, yaitu berimajinasi. Bagaimana Pak Habibie bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa membuat pesawat itu tidak lagi sayapnya ketika terbang di udara patah. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak punya kecerdasan berimajinasi atau spasial visual. Yang keempat, Pak Habibie juga punya kecerdasan kinestetik, yaitu koordinasi anggota tubuh dan keseimbangannya. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa menciptakan sebuah pesawat. Yang kelima, Pak Habibie juga punya kecerdasan musikal.
ditandai oleh ketika dia membuat sebuah film itu adalah kecerdasan seni yang sangat tinggi, memfilmkan kehidupan pribadinya. Nah, Pak Habibie juga punya kecerdasan intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri, juga kecerdasan interpersonal. Jadi untuk anak-anak kita bisa secerdas sehebat Pak Habibie, tentunya harus punya kecerdasan-kecerdasan tersebut. Dan itu kapan dibangunnya? Ketika anak usia dini. Jadi kalau anak sudah lewat dari usia dini, susah Bapak Ibu untuk bisa merubah anak kita. Selain ketujuh kecerdasan tadi yang sudah saya sebutkan, anak-anak di SD Laboratorium Jakarta juga dibangun 18 sikapnya. Yang 18 sikap ini sangat penting untuk bekal dia ketika dewasa. Dan tanpa ke-18 sikap ini, Bapak Ibu, anak kita tidak akan pernah menjadi anak yang sukses. Jadi untuk bisa menjadi sukses, selain kecerdasan, dibutuhkan juga sikap. 18 sikap ini apa saja? 18 sikap ini diantaranya disiplin, tanggung jawab, jujur, berpikir positif, hormat, mutu, bersih, kasih sayang, rajin, sabar, syukur, ikhlas, qanaah, istiqomah, khusyuk, ramah, takwa, dan rendah hati. Kita ambil contoh misalkan syukur. Anak kita diajarkan di sekolah itu untuk mensyukuri setiap yang telah Allah berikan kepada mereka. Contoh, kita menyebutkan bahwa 2 tangan ini cukup, harus kita bersyukur untuk kita bisa membuat suatu karya. Itu adalah cara kita mensyukuri pemberian Allah, sudah dikasih tangan. Atau misalkan qanaah. Qanaah adalah merasa senantiasa merasa cukup dan tidak pernah bilang kurang. Contohnya apa? Ketika mereka membawa bekal makanan dari rumah, mereka lihat punya temannya, mereka pengen bekal punya temannya, tapi guru selalu mengatakan bahwa coba kita hargai, kita hormati ibu yang sudah membawakan bekal untuk kita. Kita habiskan bekal kita merasa cukup dengan bekal kita. Nanti kalau kurang, ibu akan bilang ke temannya, ibu akan minta izin ke temannya untuk berbagi. Dan apa yang terjadi ketika mereka habiskan bekalnya, mereka sudah kenyang. Jadi sebenarnya mereka tidak butuh bekal temannya, tapi mereka hanya mau. Nah, guru kita menyampaikan bahwa kita harus merasa cukup atas apa yang kita punya. Itu bekal yang sangat penting Bapak Ibu ketika dia dewasa. Ada orang ketika dia punya gaji 1 juta per bulan, dia merasa kurang. Ketika gajinya nanti naik 10 juta per bulan juga merasa kurang. Karena apa? Karena barang yang dia beli bukan barang yang dia butuhkan. Jadi itu kita bekali sikap qanaah anak sedari dini, sehingga dia punya sikap ketika dewasa. Oh, saya tidak butuh barang itu, berarti saya tidak perlu beli. Uangnya kita pakai untuk investasi misalkan. Juga kita mengajarkan disiplin kepada anak. Disiplin adalah menaati aturan. Karena aturan dibuat untuk kita merasa nyaman. Jadi anak-anak ketika bel jam 7.20 masuk sekolah, mereka sudah tidak disuruh oleh gurunya, tapi mereka langsung ambil mukenanya, langsung ambil sarungnya, pecinya, langsung ambil wudhu, lalu standby di tempatnya masing-masing untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha berjamaah. Begitu juga kita mengajarkan bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya mengerti konsekuensi sebelum melakukan sesuatu. Kita selalu sampaikan kepada anak ketika anak ingin bermain atau meminjam sesuatu dari temannya. Kita sampaikan bahwa ketika kamu meminjam sesuatu dari temanmu, bahwa apa yang harus kamu lakukan? Anak akan menjawab bahwa saya harus meminta izin dan saya harus mengembalikan.
Ketika kamu menghilangkan barang punya temanmu, berarti apa yang harus kamu lakukan? Yang harus saya lakukan adalah menggantinya. Nah, itu adalah sikap bertanggung jawab. Jadi mengerti konsekuensi sebelum meminjam barang, berarti anak-anak harus tahu bahwa dia harus menjaga barang temannya supaya tidak rusak dan tidak hilang. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kita temukan sekarang ini orang-orang dewasa yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena tidak dibentuk sikap itu dari dini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu sudah memasukkan anak Bapak Ibu ke tempat yang tepat, ke sekolah yang tepat. Maka kita patut bersyukur bersama. Nah, sesi selanjutnya mungkin kita akan ada parenting yang akan membahas 18 sikap ini dan juga 9 kecerdasan menurut Howard Gardner, tapi di tempat yang lain karena kalau saya bahas di sini akan sangat panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai anak kita hanya punya sikap yang baik di sekolah, tapi juga sikap yang baik di rumah. Oleh karena itu, nanti kita jadwalkan sesi parenting yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian mengimplementasikan sikap-sikap yang diajarkan di sekolah juga diimplementasikan di rumah. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu walaupun sedikit tentang kurikulum yang ada di SD Laboratorium Jakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.